Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Santri Cyber. Channel yang mencoba menyiarkan cerita-cerita Islami dalam bentuk video cerita bergambar. Di video kali ini kita akan membahas tentang 7 bukti Nabi Sulaiman manusia terkaya sepanjang sejarah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang menonton dan mudah-mudahan terinspirasi dari video ini. Berbagai literatur, bahkan Al-Quran menceritakan tentang kekayaan Nabi Sulaiman yang jumlahnya memang sangat melimpah. Bahkan jumlahnya jauh dari apa yang kita bisa bayangkan. Ada seorang ahli yang pernah membandingkan kekayaan Bill Gates dengan Nabi Sulaiman. Ketika dikalkulasi, kekayaan pemilik Microsoft ini hanya sekitar 8% saja dari total kekayaan Nabi Sulaiman. Ini hanya gambaran saja. Walaupun pada kenyataannya, kekayaan Nabi Sulaiman mungkin berkali-kali lipat dari itu. Memang sulit untuk menentukan secara pasti berapa jumlah kekayaan Nabi Sulaiman. Namun, beberapa bukti berikut seperti sudah lebih dari cukup sebagai gambaran betapa kayanya Nabi Sulaiman alaihi salam. 1. Memberi makan seluruh makhluk hidup. Ada sebuah cerita menarik yang mungkin bisa kita jadikan gambaran betapa kayanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini adalah tentang beliau yang suatu ketika ingin membantu Allah untuk memberi makan seluruh makhluk hidup. Akhirnya, Nabi Sulaiman pun berdoa dan Allah mempersilahkannya. Lalu dikumpulkanlah makanan-makanan dari segala penjuru untuk ditempatkan di sebuah lapangan yang sangat luas. Kemudian berkumpul juga makhluk-makhluk Allah yang jumlahnya jutaan. Nabi Sulaiman pun mengkalkulasi jika jumlah makanan yang menggunung ini cukup untuk semua makhluk Allah. Namun, apa yang terjadi ternyata sangat tak terduga. Ketika itu, Allah menyuruh seekor hewan raksasa sejenis ikan untuk mengambil makanan pertama kali. Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman ketika si ikan ini mampu melahap semua makanan tersebut tanpa sisa sedikit pun. Nabi Sulaiman pun sujud dan menangis sejadi-jadinya lantaran ia sudah merasa sombong dengan berbuat demikian. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah jangan pernah merasa sombong dengan apa yang kita punya. Kisah ini juga jadi bukti jika Nabi Sulaiman memang benar-benar sangat kaya. 2. Istana Nabi Sulaiman paling megah di dunia. Diceritakan di banyak literatur, Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah luar biasa. Besarnya sendiri tidak terkira. Namun yang jelas, sejauh mata memandang, istana Nabi Sulaiman seperti tidak ada ujungnya. Di dalamnya sendiri bertaburan batu-batu mulia, ada juga taman-taman dan kolam-kolam penuh air, serta sering diceritakan pula jika di dalam istana juga ada sebuah air terjun. Pintu gerbangnya sendiri terbuat dari kaca dengan pilar-pilar menjulang yang jumlahnya sangat banyak. Di dekat singgasananya terdapat sebuah ruangan sangat luas dengan lantai yang seolah-olah adalah genangan air padahal kaca. Di dalam Al-Quran diceritakan ketika itu Ratu Bilqis sampai menjinjing pakaiannya hingga betis ketika melewati tempat ini. Namun ketika Nabi Sulaiman mengatakan itu hanya kaca, sang ratu pun tertunduk malu dan mengaku kehebatan Nabi Sulaiman. 3. Bala tentara Nabi Sulaiman. Mungkin lumrah bagi orang-orang kaya untuk memiliki pengawal atau bodyguard. Namun, jika dibandingkan dengan Nabi Sulaiman, maka satu manusia pun tidak bisa mengunggulinya. Mungkin presiden bisa dikawal dengan jutaan tentara. Namun, Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang tak terhingga dari gabungan manusia, hewan, bahkan jin. Diceritakan dalam Al-Quran, jika Allah memampukan Nabi Sulaiman untuk menundukkan hewan-hewan, manusia,
dan jin untuk taat kepadanya. Bahkan diceritakan pula jika masing-masing pasukan Nabi Sulaiman punya keistimewaan sendiri yang sangat jauh bandingannya dengan siapapun. Misalnya, jin Nabi Sulaiman yang mampu membawa sang nabi pergi ke suatu tempat dengan sekejap mata saja, memindahkan istana Ratu Balkis dalam hitungan detik, bahkan kurang. Satu lagi, Nabi Sulaiman juga mampu memerintah angin. Dari sini, makin tak bisa disangkal jika Nabi Sulaiman adalah penguasa terhebat dan paling kaya di muka bumi. 4. Harta peninggalan Nabi Sulaiman. Hingga kini, ada sebagian orang yang percaya jika Nabi Sulaiman meninggalkan sebuah warisan harta yang sangat banyak. Konon, harta ini terkubur di sebuah tempat yang disimpan dalam sebuah peti yang terbuat dari emas. Peneliti menduga jika peti ini terletak di kuil Sulaiman yang letaknya sendiri masih simpang siur. Tak cuma berisi harta, dikatakan pula jika di dalam peti tersebut ada batu 10 perintah yang dimiliki oleh Nabi Musa. Batu ini juga jadi harta paling berharga yang nilainya tak bisa diukur dan akan jadi benda paling menggembarkan jika berhasil ditemukan. Belakangan, para peneliti berhasil menerjemahkan sebuah petunjuk yang tertulis dalam bahasa Ibrani. Petunjuk ini menyimpulkan jika letak kuil Sulaiman kemungkinan menyebar di Timur Tengah. Jadi, apakah harta karun Nabi Sulaiman benar-benar ada? Namun yang pasti, meskipun tanpa adanya harta ini, tak mengurangi ketakjuban kita tentang kehebatan dan kekayaan Nabi Sulaiman. Dari deretan ulasan di sebelumnya, jelas sudah jika tidak ada satu orang pun yang kekayaannya melampaui Nabi Sulaiman. Bahkan, kita saja tak sanggup untuk mengira-ngira berapa jumlah harta yang dimiliki beliau. Namun, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Hal tersebut adalah tentang bagaimana sang nabi menyikapi hartanya. Meskipun kaya luar biasa, namun tak pernah Nabi Sulaiman merasa sombong. Memang, harta sejatinya adalah titipan. Akan ada saat di mana kita harus mengembalikannya suatu saat kelak. 5. Cincin penguasa dunia. Menurut legenda, Nabi Sulaiman memiliki cincin yang sungguh berharga. Tak hanya nilainya yang tinggi, cincin tersebut konon juga memiliki kekuatan magis. Bisa mengendalikan roh dan setan. Banyak yang yakin benda itu bisa menjaga dan memberi perlindungan kepada pemakainya. Seperti dikisahkan, suatu hari sang raja kehilangan cincinnya yang berharga di perairan Sungai Yordan. Sulaiman menganggap perhiasan itu telah hilang untuk selamanya, hingga seorang nelayan mengembalikan benda tersebut kepadanya. Menurut cerita, cincin tersebut ditemukan di dalam badan ikan. Keberadaan cincin berharga itu kini jadi misteri. Konon, ia ikut dimakamkan di sisi jenazah Nabi Sulaiman. Sementara di mana gerangan makamnya belum diketahui hingga saat ini. Desas-desus lintas zaman menyebut, barang siapa menemukan cincin tersebut, maka ia akan jadi penguasa dunia. 6. Tabut Perjanjian. Tabut Perjanjian atau Ark of the Covenant menjadi salah satu artefak paling dicari dari masa Nabi Sulaiman. Berupa sebuah kotak kayu berisi 2 loh batu bertuliskan 10 perintah Tuhan yang didapat Nabi Musa di Gunung Sinai. Seorang profesor dari Universitas Santa Andrew, James Davila, mengklaim berhasil menerjemahkan sebuah teks berbahasa Ibrani bernama Treatise of the Vessels atau Risalah Kapal. Berdasar teks itu, Davila mengklaim kuil Solomon, tempat penyimpanan harta karun tersebut, kemungkinan tersebar di wilayah Timur Tengah. Beberapa harta tersembunyi di berbagai lokasi di tanah Israel dan di Babilonia.
Sementara yang lain dikirim ke malaikat Syamsil, Michael atau Mikail, Gabriel atau Jibril, dan mungkin Serial. Tulis Davila dikutip dari International Science Times. Babilonia diketahui berada di wilayah Irak modern. Meski mempersempit kemungkinan lokasi harta karun legendaris itu, apa isi terjemahan tersebut dianggap lebih bersifat fantasi daripada petunjuk. Teks risalah kapal juga menyebut harta itu telah disembunyikan oleh Shimur, orang Lewi, salah satu dari 12 suku di Israel, dan para sahabatnya. Namun berikutnya, dalam teks itu disebutkan harta itu disembunyikan Syamsil dan malaikat lainnya. Teks itu juga membuat daftar harta karun Nabi Sulaiman, mulai ornamen Taman Eden, instrumen musik yang terbuat dari emas, dan kemah suci, tempat ibadah yang dapat dipindah-pindahkan untuk bangsa Ibrani. Peninggalan suci di antara harta karun itu adalah tabut perjanjian, peti bersipuh emas yang berusia sekitar 3.000 tahun. Bangsa Babilonia menghancurkan kuil Sulaiman pada 587 sebelum Masehi. Sejak itu, peti berisi harta karun tersebut lenyap. Selama berabad-abad, para arkeolog mencari peti harta karun itu. Namun, tetap saja tidak punya petunjuk keberadaan peti itu dirusak atau disembunyikan. 7. Tambang harta. Nabi Sulaiman juga disebut-sebut punya tambang harta. Kabar itu kali pertama disebarluaskan pada abad ke-19 oleh penulis H. Rider Haggard dalam novel petualangannya King Solomon's Mines yang diterbitkan bertepatan dengan booming penemuan arkeologi berupa situs-situs kuno di Timur Tengah dan Afrika. Setengah abad kemudian, Rabi sekaligus arkeolog Amerika Nelson Gluck mengumumkan bahwa ia telah berada di tambang Sulaiman di Great Rift Valley, dekat perbatasan modern antara Israel dan Yordania. Namun, tambang-tambang tersebut tak dipenuhi emas, melainkan biji tembaga yang menurut Gluck adalah sumber kekayaan Sulaiman. Karena Gluck tak mampu mengaitkan bukti arkeologis itu dengan apa yang tertera pada kitab suci, para sejarawan modern mengabaikan temuannya. Apalagi ada bukti bahwa bangsa Mesir kuno yang mengoperasikan tambang di wilayah tersebut pada abad ke-13 yang didukung penemuan sebuah kuil kuno di sana pada 1969. Namun, seperti dikutip dari situs History, pada 2008, para peneliti menemukan situs tambang di Yordania, Khirbat en-Nahas, yang berdasarkan bukti arkeologi dioperasikan selama abad ke-10 sebelum Masehi. Apapun, hingga kini, tambang yang dibayangkan penuh harta benda belum ditemukan. Wallahu a'lam bishawab.